Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Relax, sekarang kita akan bersama-sama ya Pak membicarakan tentang menanamkan rasa citata atau cinta tanah air kepada anak remaja dalam upaya cegat atau cegah tanggulangi aksi kejahatan jalanan. Oke, ini langsung dari Kesbangpolnya ya Pak. Tapi Pak, sebelum kita ngomongin yang lagi ramai, maksudnya lagi ramai lagi ya, gue mau tanya dulu nih Pak, sebenarnya kalau kita sebagai masyarakat awam banyak yang penasaran dengan tugas dan peran dari Kesbangpol ini. Ada apa saja Pak? Silakan. Jadi Badan Kesbangpol itu menerima pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Oke. Pemerintahan umum salah satunya terkait dengan pengembangan wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air, ideologi Pancasila. Oke. Itu yang tidak dimiliki oleh OPD yang lain, karena itu kan dari vertikal, dari pemerintah pusat, presiden ke gubernur, gubernur ke wali kota atau bupati, bupati wali kota ke camat. Oke. Itu ada 7 urusan yang merupakan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum. Oke, itu langsung ya Pak? Iya. 7 turunan gitu. Iya. Jadi bukan cuma kekayaan yang turun 7 turun. Tugasnya Ternyata ini ada yang langsung, dan ini merupakan dari pusat dan langsung ke Kesbangpol itu sendiri. Jadi oke, kita langsung aja ke inti masalah mungkin ya Bapak ya. Karena ini mulai ramai lagi di Kota Jogja. Bahkan kemarin dia sempat ngobrol dengan beberapa pendengar, karena katanya kelitih atau aksi kejahatan anak remaja ini bukan suatu hal yang ternyata nggak habis-habis nih Pak. Nah, kalau dari Pemkot sendiri atau pemerintah kota sendiri melihat persoalan kejahatan remaja atau kelitih ini bagaimana, dan apakah ada terjadi peningkatan kejadian dari tahun ke tahun? Jadi kalau catatan dari Polda DIY itu tahun 2020 dan tahun 2021 itu ada peningkatan kasus. Oke. Tahun 2020 itu yang kami dapat datanya ditemukan ada 52 kasus. Kemudian tahun 2021 ada 58 kasus. 1 tahun itu ada 8 kenaikan kasus. 8 ya Pak? 6 sampai 8 mungkin ya. Wah, jadi ini cukup. Jadi kemudian di awal 2002 ada muncul lagi. Dan yang baru kemarin aja muncul lagi. Ini yang kemudian yang membuat beberapa pihak baik pemerintah, masyarakat dan swasta merasa prihatin. Kenapa toh ini dulu sebelumnya di awal 2020 kita ada masyarakat yang melakukan deklarasi. Deklarasi itu Jogja Damai dan Jogja Anti Kelitih. Tetapi ya kembali lagi, karena namanya pelaku kejahatan itu kan biasanya munculnya bisa tidak terduga dan itu tidak bisa diprediksi kapan dan di mana ya Pak ya. Itu ya. Nah, kalau kita ini kan udah ada peningkatan nih, kurang lebih 6 sampai 8 dalam kurun 1 tahun dari 2020 ya. 2020 ke 2021. Kemudian di 2022 juga yang baru terjadi ini di bulan April ya Pak ya. Di bulan April ini. Dan nah, yang jadi pertanyaan banyak orang juga Pak, sebenarnya akar permasalahannya ada di mana sih Pak? Kalau kita mau mengurai akar permasalahannya memang satu, karena peran orang tua. Baik. Orang tua ibarat sekarang itu orang tua itu harus baper sama anaknya. Anak mau pergi kemana, dengan siapa, di mana, nanti berapa lama, itu yang perlu ditanyakan. Ya, sehingga orang tua itu turut ikut mengawasi, memperhatikan anaknya. Anaknya nanti main keluar itu dengan siapa, jam berapa, sampai kapan, di mana. Itu yang perlu diketahui. Yang kemudian adalah juga dari masyarakat. Masyarakat juga setidaknya ikut berpartisipasi. Misalnya kalau di masyarakat itu kan ada ronda, terus gambling. Ya, mereka tidak hanya dikumpul di pos ronda sah itu, tapi kan juga melihat situasi dan kondisi. Betul. Dan juga kalau di kita kan sudah ada jaga warga. Itu yang kita optimalkan adalah peran jaga warganya. Itu menjadi aspek pencegahannya. Sedangkan kalau di Kesbang kami ingin menawarkan dengan cara menanamkan rasa cinta tanah air atau citata dalam rangka untuk
cegah dan tanggulangi aksi kejahatan. Tapi ini bukan satu-satunya, hanya salah satu yang artinya kita menanamkan kepada anak remaja terutama segmennya kewenangan pemerintah kota kan pendidikan di menengah, di SMP ke bawah, agar mereka itu siswa anak remaja itu merasa mencintai tanah air. Bagaimana toh caranya mencintai tanah air? Ternyata mudah bentuknya. Gimana Pak? Mentaati peraturan sekolah, ya toh? Tidak membuang sampah sembarangan. Baik. Yang pernah kita lakukan, kita melakukan kunjungan ke museum. Museum seperti apa itu Pak? Museum bersejarah itu Jogja Kembali. Kemudian Museum TNI AD sampai di Museum Pak Dirman. Kita ajak bahwa ternyata sejarah itu kalau ingin menghilangkan negara, itu hilangkan sejarahnya. Kami dapat informasi dari petugas dari Museum Jogja Kembali itu seperti itu. Menghilangkan rekam jejak sejarah, pelaku sejarah dan bukti-bukti sejarah. Maka negara itu akan hilang. Indonesia itu seperti dulu seperti apa? Nah, harapannya supaya generasi anak remaja itu jangan sampai melupakan sejarah. Bahwa mereka para pendahulu yang sudah membuat rela berkorban, semangat untuk mengabdi dan lain sebagainya, mencintai tanah air, membuat sebuah persatuan dan kesatuan karena kita ketahui Indonesia itu kan luas sekali, 1,7 juta kilometer persegi, dari Sabang sampai Merauke, dengan berapa suku budaya, bahasa, agama, itu kan sangat kompleks, majemuk sekali, sehingga itu harus kita rawat dan anak-anak itu mulai ditanamkan untuk mencintai tanah air. Berarti kalau kita tangkap dari obrolan kita singkat ini bahwa ternyata kalau sasarannya sebenarnya di anak sekolah menengah dulu ya Pak ya. Anak remajanya itu bagaimana misalkan anak-anak diguyur lagi dengan sejarah-sejarah, misalkan dibawa ke museum gitu ya Pak. Dan ini tepat banget Pak, kemarin kita sempat ngobrolin dan ada masukan katanya kalau bisa anak-anak misalkan diadakan pertukaran siswa lagi, atau misalkan juga adanya dengan museum-museum seperti itu. Dan gini Pak, karena kita juga tahu bahwa kelitih atau kejahatan di jalan raya ini adalah salah satunya ada dari munculnya geng sekolah. Nah, apakah ini juga mendorong persoalan kelitih Pak? Munculnya sebetulnya kalau namanya geng, sepanjang dia itu tujuannya positif, oke. Tetapi kalau kemudian mereka mengarahnya ke hal yang negatif, melakukan perbuatan melawan hukum, itu kan sudah tidak baik. Misalnya kelompok sekolah, katakanlah ini kemudian dia ada sebuah prestasi dan lain sebagainya, ada melalui jalur olahraga, prestasi dengan seni dan lain sebagainya, itu sangat bagus. Ini kalau kemudian kelompok ataupun anak remaja ini bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau kemudian disalah tafsirkan menjadi hal yang negatif, yaitu akan sangat sulit. Nah kalau ini hubungannya dengan misalkan kalau kelitih kan dulu terkenal banget beberapa geng yang jadi sesepuhnya nih Pak. Nah itu gimana Pak dengan adanya program dari Kesbang Pol itu sendiri? Kesbang di sini adalah pembina ormas. Boleh dikatakan lah. Dulu ada pentolan geng dan lain sebagainya. Dia saat ini sudah mendirikan punya ormas. Nah, Kesbang itu kan pembina ormas. Kita punya tugas tupoksinya itu untuk melakukan pembinaan ormas. Kita dekati dengan tokoh-tokohnya, anggotanya. Kita sampaikan, oh ini loh pemerintah itu seperti ini dan lain sebagainya. Kita ajak sesuatu hal yang positif untuk membangun negeri ini. Dan untuk menjalin persatuan supaya antar beberapa ormas itu tidak saling berebutan. Biar di jalannya masing-masing ya Pak ya. Jadi memang ada integrasi antara karena tidak semuanya geng atau ormas itu negatif. Jadi banyak juga hal positif yang bisa dilakukan ya. Ini tentunya. Karena ormas itu juga bagian demokrasi ya, betul. Secara konstitusi kan diatur di situ. Oke, kita tahan dulu ya Pak. Setelah ini kita break dulu pendengar. Jadi kalau Anda mau gabung dan ini cukup menarik karena kita akan bahas dan ulik
lebih lanjut mengenai program dari Kesbangpol itu sendiri tentang menanamkan rasa citata atau cinta tanah air kepada anak remaja dalam upaya cegah tanggulangi aksi kelitih di Kota Yogyakarta. Jadi jangan sampai ketinggalan dan Anda bisa langsung tuliskan saja pertanyaan atau respon Anda di kolom komentar @starjogjafm ataupun di nomor 081 862 1013. Baik, terima kasih mendengar yang masih setia bersama Gia dan juga tentunya Bapak Bayu ya di Bincang Spesial yang mana kita masih membicarakan tentang menanamkan rasa citata atau cinta tanah air kepada anak remaja dalam upaya cegah tanggulangi aksi kelitih di Kota Yogyakarta. Dan Bapak, ini ternyata banyak sekali responnya. Banyak juga masukan-masukan dan juga mungkin kekhawatiran dari masyarakat Jogja itu sendiri, mana Jogja kan sangat lekat ya Pak dengan kota pendidikan, kota budaya, kota wisata bahkan gitu. Jadi ini bahkan ada respon-respon kayak wah ini melukai nih gitu Pak. Dan juga ini ada yang langsung bertanya Pak, mungkin gak apa-apa ya kita tanya dulu ya. Dia langsung ucapkan dulu. Ini ada dari Pak Yon Setiawan yang bergabung di WhatsApp di nomor 0818621013. Jadi Pak, katanya menurut saya kelitih atau geng pelajar itu harus dibina dari kepolisian dan langsung jadi dari kepolisian mendatangi sekolah-sekolah untuk diberi arahan. Apa kita terima kota Jogja disebut kota bandit bukan kota pelajar? Jadi ini kalau menurut dia sejalan ya tentunya dengan Kesbangpol itu sendiri. Dan juga ini Pak, ada pertanyaan lagi, apakah tidak ada tindakan untuk geng sekolah Pak? Katanya. Oke, ini kita akan bahas setelah ini tentunya nih. Karena tadi sudah ada yang tanya atau ada masukan Pak, katanya lebih baik memang ada penyuluhan langsung ke sekolah. Ini kan pas banget sama programnya dari Kesbangpol yang memang mendatangi sekolah-sekolah ya Pak ya? Oke, boleh diceritakan nggak Pak untuk program yang kita menyambangi para siswa atau anak remaja di sekolah ini? Jadi kita harus jujur ya, kita harus juga menyesuaikan dengan kalender pendidikan. Karena sasaran dari pemerintah kota itu kan sesuai dengan kewenangan adalah menyasar di anak SMP. Kita sudah melakukan kegiatan mengajak mereka mengunjungi museum, tempat bersejarah. Kemudian tentunya kita akan ajak diskusi kembali. Tentunya dengan melibatkan guru-guru BK. Kekhawatiran dari kami, kalau kami datang ke sekolah, pihak sekolah itu sudah curiga kepada kami. Loh kok sekolahan saya? Langsung takut ya Pak? Karena kita kalau bisa menjelaskan, oh ini Pak, ini bukan sampel. Tapi ini kita perlu ada sebuah membangun komunikasi dan kerjasama. Nah, kalau begitu kan enak fair, artinya tidak menuduh sebelah mata, tetapi kita ingin mengajak bahwa menanamkan cinta tanah air kepada anak remaja itu menjadi bagian sesuatu yang penting. Betul. Karena mereka setelah 3 tahun SMP kan masuk ke SMA. Karena pelaku kemarin itu kan SMA. Harapannya harapannya supaya dari benih anak SMP itu tidak SMA itu tidak menjadi pelakunya. Tidak berlanjut ya Pak ya? Betul. Oke, nah karena tadi sudah ada yang kalau didatangi Kesbangpol katanya langsung curiga nih gitu Pak. Jadi sebenarnya kriteria pemilihan sekolah mana yang mau didatangi itu ada apa aja Pak? Kita fair saja, nggak usah memakai kriteria aja. Kalau kita bicaranya kriteria ini kita seudon nanti kita. Pokoknya jadi, yang didata yang mana itu yang akhirnya didatangi. Jadi data kami itu kan anak sekolah SMP negeri dan swasta cukup banyak. Jadi harapannya kita bisa masuk dan kita memberikan sesuatu untuk dalam bentuknya kan penyuluhan. Kalau kemudian pihak sekolah kalender pendidikannya cukup longgar, kita bisa undang lagi perwakilan. Karena kita masih di masa pandemi ya, tidak mungkin jumlahnya cukup banyak kemudian dikumpulkan di satu titik. Nah, kan kita nanti juga kena tim Satgas gugus Covid ya, kena penalti. Dan di samping tadi ditanyakan terkait dengan karena kota itu kan predikatnya kota pendidikan, kota budaya, pariwisata dan perjuangan. Ini kan membawa suatu konsekuensi yang agak berat. Betul Pak. Tapi kalau hanya dibebankan kepada salah satu pihak, pemerintah itu kan pemerintah juga akan berat. Tentunya kan berharap ada kerjasama dari swasta, dari masyarakat, elemen yang ada itu kan semua bisa
bahu membahu sengkuyung untuk kita bersama lah, artinya mewujudkan Yogyakarta itu yang Jogja yang damai lah. Ya. Kalau kemudian diekspos besar medianya ini adalah anak pelajar ya, itu kan yang rugi kan kota Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta, karena katanya Jogja kota pendidikan, malah jadi nanti orang tua yang dari luar kota mau menyekolahkan di Jogja itu akan jadi khawatir, kayak engkau anakku ya ketularan ataupun jadi korban kan, begitu. Betul, Pak, betul. Kalau sudah jadi korban itu kan tidak akan mungkin waktu itu diulang kembali kan, tidak bisa. Ya sudah, kalau sudah jadi korban ya begitu. Itu ya, jangan sampai jadi korban dulu ya maksudnya, dan juga jangan sampai ada korban lainnya tentunya ya Pak ya. Dan ini juga Pak, karena tadi juga sudah membicarakan tentang bahwa tidak hanya pemerintah yang bisa melakukan atau penyuluhan atau bahkan juga preventif ini, tapi selain tadi misalkan ada ormas juga yang sempat digaet ya Pak atau digandeng, ada nggak lembaga-lembaga lain yang juga digaet atau digandeng dalam program ini? Kesbang itu kan punya tiga forum. Yang satu forum kewaspadaan dini, FKDM. Kemudian ada forum pembaruan, ada forum kerukunan umat beragama FKUB. Nah, nanti kita dorong mereka, forum-forum itu juga, karena mereka juga basicnya adalah masyarakat. Kita dorong mereka untuk melakukan sesuatu, ambil bagian lah, ambil bagian, kita dorong, kita fasilitasi mereka mau ketemu dengan misalnya kepolisian ataupun dari pihak kejaksaan ataupun yang lain lah, yang kira-kira itu bisa memberikan sebuah suatu solusi. Nah, setelah ketiga forum kita dorong ke sana, tentunya kan bareng-bareng dengan masyarakat. Ya toh. Nanti kita galakkan lagi jaga warganya bagaimana, kita ingatkan kan beberapa sudah terbentuk jaga warga di tiap-tiap kampung. Tiap kelurahan itu ya Pak ya. Dan kemarin juga ada info lagi katanya untuk jam wajib belajar ya Pak, untuk jam malam gitu ya. Itu gimana tuh Pak untuk implementasinya? Saya pernah menanyakan dulu dengan Pak Kapolres, kalau istilahnya dengan jam malam itu kan agak polisi kan nanti dikatakan ini kok sesuatu yang mengerikan. Darurat malam itu kan artinya kalau sudah betul-betul darurat malam itu kan, kalau dulu waktu pandemi masih heboh itu kan PPKM darurat itu kan dibatasi jam lebih dari jam 21, aktivitas tempat usaha juga tutup, harapannya kemudian orang tidak keluar malam, ada disekat jalannya, itu kan juga pembatasan. Betul. Nah, apakah mau seperti itu pembatasan itu kan, tapi kan itu ada kata-kata darurat. Ada pemerintah menetapkan itu dalam keadaan darurat, apakah aksi kejahatan jalanan itu darurat? Kan kita harus tanya ke masyarakat. Kalau ini memang bagian darurat, ya mungkin aparat kepolisian lah yang berwenang untuk menentukan, oh ini ada perlu penyekatan, pembatasan jam. Bicaranya bukan jam malam tapi pembatasan. Seperti PPKM darurat itu kan pembatasan dengan cara tempat-tempat tertentu disekat, ditutup jalannya, dialihkan dan lain sebagainya. Kemudian dunia usaha kan, ada orang usaha itu kan bukanya ada malam hari sampai dengan dini hari juga bisa. Kalau kemudian mereka diberlakukan sama seperti itu, apakah mereka juga dari sisi ekonominya gimana? Karena mereka juga punya karyawan. Masih bulan puasa, mereka juga kewajibannya untuk memberikan THR kepada karyawannya di hari raya. Nah, ini kan perlu dipertimbangkan karena itu sangat kompleks dan tidak hanya melulu pada aspek kejahatan saja. Tapi, aspek ekonomi juga ada, aspek sosial juga ada. Betul. Tapi apakah bisa Pak, misalkan si batas itu sendiri atau jam misalkan belajar itu untuk anak-anak umur sekian sampai sekian yang mana masih harus di bawah pantauan orang tua misalkan? Kita harapkan kalau kemarin sudah ada wacana sebagian dari OPD pemerintah kota, agar peran orang tua untuk memberikan pengawasan pada supaya tidak lebih dari jam 22 dipastikan anak itu di rumah, tidak keluyuran apapun bentuk, karena itu kan mereka masih kategori pelajar ya toh. Tidak akan mungkin ada kewajiban mungkin misalnya les ataupun pendidikan ekstra yang melebihi jam segitu. Artinya pastikanlah bagi para orang tua itu anak itu jam 22 itu sudah masuk di rumah dan tidak keluar
dan tidak memberi fasilitasi kendaraan. Itu salah satu poinnya. Karena itu penting juga. Betul, perlu ditanamkan kepada para orang tua agar tidak lebih dari jam 22, pastikan anak itu di rumah aman, tidak boleh keluar, dan tidak boleh alasan apapun lah membawa mencari makan dan lain sebagainya ke angkringan atau ke warung-warung makan yang bukanya memang malam ya toh. Iya. Makanya itu juga jadi satu PR lagi ya. Dan ini pasti selain misalkan orang tua memang harus aktif, proaktif dengan anaknya, tapi memang mungkin ada ketegasan dari pemerintah sendiri ya Pak untuk memantau sejauh apa misalkan. Nah, kalau memantau itu kan patroli. Nah itu gimana tuh Pak? Karena ini sesuai juga nih Pak, karena ada masukan dari salah satu pendengar kami di Instagram, ada Roroti Kerry yang katanya apakah tidak baik, maksudnya baiknya apakah ada patroli media sosial juga katanya kalau sekarang, karena kan pada janjian aksi tawurnya via medsos katanya Pak. Gimana tuh Pak patrolinya Pak? Kalau patroli yang fisik ya, ini kan kegiatan patroli fisik itu kan bisa dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat itu kan ronda, jaga warga bisa patroli di lingkungan sekitarnya. Kemudian kalau kepolisian itu kan mungkin juga dalam bentuk kendaraan berputar masuk ke gang-gang jalan ataupun jalan-jalan yang sepi, yang jarang dilalui orang, yang itu punya potensi. Ini kan polisi kan sudah bisa mendeteksi potensi jalan itu. Betul. Dan tentunya juga berharap kalau yang di media sosial itu kan agak susah. Karena kalau misalnya WA itu kan orang per orang nggak bisa nggak dibuka akses oleh orang lain. Tantangan itu awalnya kan karena di media sosial lewat WA dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ada kejadian, tetapi kalau sudah dibentuk di ruang publik, itu kan aparat yang langsung secara fisik ya Pak, patrolinya memantau. Bahkan ini juga ada masukan lagi dari Kabar Sinergi Pak di Instagram kami sudah bergabung, katanya mungkin juga CCTV ya punya pemerintah kota atau polisi baiknya dipantau juga, utamanya di jam rawan katanya Pak. Itu gimana tuh Pak? Kalau CCTV itu yang sudah punya kepolisian. Dinas Perhubungan, titik-titiknya tertentu. Tetapi kembali lagi karena pemasangan CCTV itu kan untuk antisipasi laka lantas, artinya kondisi kendaraan. Tetapi yang pengembangannya itu kalau mungkin ada kejadian kebetulan di situ ada titik CCTV-nya, kan bisa dimonitor. Nanti kalau ada kejadian sesuatu, aparat bisa memonitor dari situ dan bisa melakukan langkah-langkah tindakan secara represif ataupun preventif. Tapi berarti kalau dari Kesbangpol atau ada, kalau Kesbangpol memang secara ketugasan tidak diperkenankan untuk CCTV. Kalaupun malah ada diizinkan, kan hanya memonitor, mengambil dari apakah ini dari kepolisian atau dari dinas perhubungan. Jadi hanya servernya tetap dari sana. Kemudian kita mengentry kita membuat layar CCTV. Tentunya kan kalau kemudian dipikirkan kan setelah memonitor CCTV terus ada sesuatu kita melakukan apa kan gitu. Tidak hanya sekedar CCTV itu sudah ada kejadian kita hanya diam kan nanti kita juga salah. Nah maksudnya mungkin nanti dari kepolisian atau dinas perhubungan bisa menambah CCTV lagi ya Pak di titik-titik yang kiranya sekarang kayaknya nggak cuma di tempat sepi ya Pak, kejahatan atau misalkan aksi-aksi keliti ini terjadi misalkan kemarin di pusat kota kayak gitu kan, dan juga mungkin ini menjadi PR lain bahwa jangan sampai memasang CCTV setelah ketahuan lagi gitu Pak. Karena ini sebagai preventif ya, semoga ya Pak, dan juga dengan adanya CCTV lebih mudah untuk menangkap pelaku seperti itu. Dan ini juga masih ada lagi Pak pertanyaan ya dari Arta, katanya ada rencana untuk bikin satgas anti kelitih kah Pak, yang siaga dan siap bergerak saat ada potensi adanya kelitih? Kalau kita dari Kesbang itu sudah memfasilitasi membuat satuan tugas. Ada yang kemudian tugasnya pencegahan, rehabilitasi dan lain sebagainya. Nah, kita berharap kita akan ingin mengoptimalkan kembali ketugasan-ketugasan dari masing-masing satgas itu. Tetapi tidak secara implisit menyebut kelitih atau kejahatan, tetapi bentuknya ya, bahasanya kan lebih halus lagi. Karena tentunya kan ada aspek pencegahannya, kemudian aspek komunikasinya, pemberdayaannya, kemudian kalau sudah ada korban kita melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Karena kota Yogyakarta itu kan sudah menjadi kota ramah anak ya, layak anak itu. Itu sebuah suatu konsekuensi bahwa kita harus care. Ada OPD yang
harusnya care tentang terkait dengan itu. Nah itu kalau dari anggotanya sendiri atau yang melakukan sebagai atau yang dikasih kewajiban sebagai satgas itu siapa aja Pak? Dari Kesbangpol sendiri atau? Kesbangpol itu sebagai sekretaris, sekretariatnya di Kesbangpol, stakeholdernya kita melibatkan dari kepolisian, dari Kodim, dari PKK. Karena PKK kan punya Pokja yang di itu ketahanan keluarganya. Betul Pak. Kemudian ada dinas-dinas terkait, dinas sosial, dinas pendidikan tentunya ya yang punya kewenangan untuk masalah sekolah dan lain sebagainya. Oke, berarti memang ada penggandengan dari masing-masing lembaga ada pelibatan stakeholder yang ada. Betul, dan itu menjadi satgas bahasanya ya Pak ya, satgas. Atau punya penamaan sendiri Pak dari timnya sendiri Pak? Kita tidak ansih pada istilah saja. Oke, jadi yang penting kerja aja gitu. Oke, dan ini juga Pak mungkin yang pengen dia tanyakan bisa dijawab sekarang atau nanti setelah break ya Pak ya, mengenai yang tadi kita sempat bicarakan di belakang panggung gitu. Karena ternyata kan aksi kelitih sekarang nggak hanya di tempat-tempat sepi atau di pinggiran, ternyata juga di pusat kota. Nah, kalau dia agak penasaran jadinya, apakah jangan-jangan ini ada kesinambungan antara misalkan ruang publik yang harusnya dipakai oleh anak muda atau anak remaja Jogja ini ternyata diambil alih Pak, misal sama wisatawan atau sama para elit, itu gimana tuh? Kira-kira Pak? Iya. Mau jawab sekarang apa? Kita break dulu aja. Break dulu. Oke, kalau gitu pendengar terima kasih, dan ini Gia masih akan menunggu tentunya respon, masukan dan juga pertanyaan dari Anda dengan bincang-bincang kami dengan Pak Bayu di Bincang Spesial mengenai menanamkan rasa cita atau cinta tanah air kepada anak remaja dalam upaya cegat atau cegah tanggulangi aksi kelitih di kota Yogyakarta, yang mana pembicaraan kita ini semakin seru ya Pak ya. Semoga Bapak juga masih semangat, dan kita akan kembali lagi setelah iklan dan juga satu lagu. Terima kasih pendengar, dan kita kembali lagi bersama Gia dan juga Pak Bayu. Masih semangat ya Pak? Semangat. Walaupun gak bisa minum kita nih Pak. Karena puasa kita obrolannya semakin hangat dan juga intim, tentunya banyak sekali hal yang kita bagikan bersama mengenai kelitih itu sendiri ya Pak ya. Tapi sebelum kita lanjut ke jawaban Bapak tadi dari respon pertanyaan Gia terakhir, ini ada satu tanggapan Pak dari pendengar kami Ibu Trihas di Purworejo sana. Katanya anak muda seharusnya semangat untuk membangun negerinya, menyumbang dengan berbagai skill ya Pak, dan membawa Indonesia harum. Bahkan maksud kami bukan malah berbuat yang memalukan. Kalau mau jadi orang jahat sekalian yang kelas kakap. Waduh, jangan Bu, jangan sampai. Dan ini juga ada tadi Mas Henry sudah bergabung sama Gia Pak. Katanya selain misalkan dengan mengunjungi museum atau pertukaran siswa misalkan, ini juga mungkin ada masukan untuk sering membuat pentas-pentas seni. Seperti itu ya. Karena kan Jogja juga kota seni dan budaya ya Pak ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu deh Gia, pengen dengar respon dari Bapak mengenai pertanyaan yang terakhir tadi. Jadi terkait dengan pentas seni, memang aktualisasi Kesbang itu nanti kita perkiraan di Oktober. Itu kita menyelenggarakan namanya gelar kebangsaan. Gelar kebangsaan itu kita tahu bahwa Jogja itu kan banyak asrama-asrama daerah. 34 provinsi ada. Ada di sini semua ya Pak. Nanti kita pendekatan dengan forum asrama itu, kita menampilkan budaya dari masing-masing daerah, baik kesenian tari ataupun kesenian yang lainnya, nanti dipentaskan di satu tempat. Kalau yang kemarin di gedung dimana, Pak? Dulunya di bekas shopping itu Bentara Budaya. Taman Budaya, TBY ya. Nanti di sana pemetasannya 34 provinsi, perwakilannya dari provinsi ya. Ini kan yang di sini punya asrama, dan para penghuni asrama itu kan punya keahlian skill seni tari, dan mungkin juga ada pakaian tradisionalnya kan dari mereka sendiri. Sehingga kita tampilkan keseniannya, kita undang tokoh masyarakat, pejabat dan lain sebagainya, bahwa itu sebetulnya keberagaman, kebinekaan yang ada di Jogja kan Indonesia Mini ya. Itu ternyata ada yang itu harus kita lestarikan dan kita hormati. Kalau kemudian tidak kita lakukan lah, siapa lagi? Kan ini bahasa Jawanya kan nguri-nguri kebudayaan. Tetapi dikemasnya dalam
pentas kebinekaan. Oke, dan juga Pak, kita lanjut aja ke pertanyaan mengenai, karena ini waktunya ternyata mepet sekali, nggak kerasa sekali Pak. Nah setelah tadi ternyata akan ada ya salah satunya pentas seni kebangsaan di bulan Oktober nanti Pak? Iya, bulan Oktober. Offline ya berarti kalau itu? Iya. Oke, semoga tidak ada lonjakan kasus lagi yang akhirnya merubah peraturan kan biasanya. Kita doakan bersama-sama, dan ini juga tentunya kita ajak seluruh anak muda untuk bisa berpartisipasi di sana ya Pak ya. Entah itu untuk melihat pertukaran budaya dengan cara adanya pentas seni. Dan ini Pak, kalau dari program Kesbangpol itu sendiri yang mengenai tadi menanamkan rasa citata itu sendiri untuk anak remaja dalam upaya cegat, apa sih Pak tantangannya Pak? Tantangan yang jelas adalah media sosial. Oke. Karena tidak bisa dihindari, anak itu kalau sedang pegang smartphone, kalau dia sudah main game, kemudian perang-perang dan lain sebagainya, itu kan mempengaruhi psikis ya toh. Iya, betul. Orang ini kok saja bisa dari ada itu, kemudian mereka melakukan komunikasi karena dia punya kelompok, komunikasi ke sesama temannya, yuk kita keluar. Orang keluar itu kan mesti tidak hanya ngobrol dan lain sebagainya, mungkin iseng dan lain sebagainya. Aku tak nggawa anu. Oh, dari iseng malah ya, bisa jadi ya Pak ya. Kan tidak akan mungkin tahu 100% mereka hanya kumpul ngobrol-ngobrol. Bisa jadi. Mungkin dia asalnya dari jauh, dari luar kota, ketemu di situ sama temannya kan merasa dia powernya kan tinggi, psikologinya. Betul. Nah, kemudian ada orang lewat dan lain sebagainya, ataupun dari kelompok itu pernah punya musuh dan lain sebagainya. Harapannya dengan Citata itu tidak ada permusuhan, tapi ada hubungan kerjasama, melakukan komunikasi untuk memajukan dunia pendidikan. Amin ya Pak, semoga ini memang bisa terjadi gitu. Iya kan, harusnya kan kelompok-kelompok ini dimanfaatkan dengan kegiatan yang sesuatu yang positif. Mereka bisa bertukar informasi, tukar pengalaman, seperti tadi yang disampaikan Mbak E itu terkait dengan pertukaran pelajar dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan saja itu, karena itu sesuatu yang positif. Betul Pak. Iya. Jadi intinya dikasih ruang mungkin ya. Dan walaupun misalkan ada perasaan diambil alih oleh wisatawan, tapi itu salah dari satu. Kecil-kecil kelompok itu kan ada yang punya etikatnya kan. Karena kejahatan itu kan ada dua macam. Gimana karena ada niat dan ada kesempatan. Oke. Masyarakat orang itu kan menghambat kesempatannya aja. Kalau niat itu kan sudah tergantung pada orang yang masing-masing. Betul. Sepanjang dia hanya niat, tetapi kalau pemerintah atau aparat atau masyarakat tidak memberi kesempatan, memberikan ruang, ya mereka tidak akan melakukan aksi. Betul. Intinya dipersempit ruang kesempatannya. Kesempatannya kan semakin dipersempit. Oke. Siap. Berarti itu peran masyarakat dan orang tua salah satunya, dan juga pemerintah salah satunya dari Kesbangpol ini ya Pak ya. Dan memang kayaknya memang perlu banyak sekali ruang Pak ya. Tidak hanya ruang fisik misalkan gitu, tapi juga ruang psikis, kemudian juga ruang-ruang emosi lainnya yang memang dihadirkan untuk para anak remaja dan juga anak muda. Dan ini terakhir juga Pak, katanya kalau Mas Henry ada masukan Pak, Peduli Jogja bersama TNI kerja bakti bersih-bersih Malioboro atau tempat sering dikunjungi. Oh, Star juga boleh kalau gitu ya. Kalau bersih-bersih itu kan momennya sudah Selasa Wage. Tiap selapanan Selasa Wage, harinya apa, tanggal berapa itu kan Selasa Wage, yang jelas itu Malioboro clear dari pedagang, dari aktivitas dengan membersihkan itu. Mungkin bisa aja karena beberapa masyarakat, beberapa swasta yang kemudian ikut ambil bagian dalam artian untuk gotong royong untuk membersihkan Malioboro. Yang itu memang dikhususkan setiap Selasa Wage. Ya betul Pak. Tetap ada momennya ada momen khususnya. Oke Pak, terakhir Pak, sebagai penutup Bapak ada harapan apa sih Pak kepada masyarakat? Entah Bapak sendiri atau dari Kesbangpol sendiri? Yang jelas kami dari Badan Kesbangpol mengajak kepada anak remaja, mari kita jauhi orang keluar malam yang tidak jelas tujuannya. Kita kembalikan aja pada fungsinya pelajar ya, sekolah, menempuh pendidikan dengan sebaik-baiknya, taati peraturan yang baik yang di masyarakat, di pemerintah, di sekolah, tata tertib sekolah itu
fokuslah kepada pendidikan saja, nggak usah fokus ke yang lain-lainnya. Kalau itu bagian dari aktivitas sosial, ya silahkan, sepanjang itu sifatnya positif. Ya. Nah, kami mengajak untuk menanamkan cinta antara lain itu dengan cara untuk menghargai perbedaan, tidak membuat permusuhan, saling bersatu, rukun dan damai, kerjasama dan sebagainya. Itu kan bagian dari perwujudan rasa cinta tanah air. Dan ya juga masih dalam taraf sekolah, ya belajarlah dengan sebaik-baiknya supaya cita-citanya itu tercapai dengan baik. Oke, itu dia ya Pak, pesannya pokoknya bisa fokus ke apa sih tugas dari anak remaja ataupun siswa atau pelajar itu sendiri. Pada orang tua lah ya, harapannya kan orang tua supaya beper lah. Beper itu kalau anak mau keluar malam itu ditanya dengan siapa, kemana tujuannya, nanti pulangnya jam berapa. Sekali-sekali kalau dia sudah keluar ditelepon, nah kamu sedang apa di situ? Sama kan, siapa? Iya, gitu. Kan beper, orang tuanya kan bepernya kan positif ya. Iya, betul. Tidak terus mengurusi, ibu nganu beper. Kadang anak kan sering begitu tuh. Betul. Tapi kan kita tujuannya ingin memantau pengawasan. Oke, berarti selain memang harus ada kerja sama orang tua beper sendiri menjadi pengawas mungkin ya Pak, selain juga pemerintah, tapi tetap harus ada penyadaran dari diri masing-masing. Yang mana misalkan jangan terlalu fokus bahwa eksistensi diri ini hanya dengan kekuatan fisik ya Pak ya, tapi banyak sekali tentunya lahan-lahan ataupun cara lain, atau mungkin ini para orang-orang yang masih sering banget membandingkan nih. Terkadang itu juga jadi efek kenapa seseorang pengen dilihat keren ya Pak ya. Jadi bagi kami Kesbang itu kan perbedaan sesuatu yang beragam, yang itu kan indah. Iya. Kita punya moto kuat karena bersatu, bersatu karena kita kuat. Gitu. Pokoknya harus bersatu. Jangan terpecah gitu loh. Betul Pak. Karena kalau pecah nanti ada belinya ya Pak. Jadi gelas satu piring. Oke. Terima kasih sekali Bapak ini atas bincang spesialnya. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan atensi kepada kami. Kritik dan saran akan kami menjadi pelajaran bagi kami. Baik, terima kasih sekali Pak sudah mendengarkan apa yang sudah jadi aspirasi masyarakat melalui pendengar dan juga Star FM tentunya. Dan Bapak semoga sehat-sehat selalu. Semoga sukses, salam sehat, semangat ya Pak. Semoga tidak ada kasus-kasus lainnya. Jangan lupa protokol kesehatan. Nah itu dia, protokol kesehatan tidak akan bosan-bosan ya Pak. Diingatkan. Baik, mendengar terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui nomor WhatsApp 0818621013 ataupun di Instagram kami @starjogjafm. Untuk itu saya Peligias Parman dan juga Bapak Bayu Laksmono pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.